Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Namun, sebelum ke situ, kita harus mengetahui apa itu dinasti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menjadi dinasti khalifah terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah dan beribu kotakan di Baghdad. Setelah dipindahkan dari Damaskus, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih berfokus kepada dataran Irak, Iran, daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju, dihuni oleh sekitar hampir setengah juta orang pada tahun 800 Masehi. Oke, setelah kita mengetahui apa itu dinasti Bani Abbasiyah, sekarang kita berlanjut kepada latar belakang daripada berdirinya dinasti tersebut. Latar belakang dari berdirinya dinasti tersebut, kita bisa golongkan ke dalam 3 fase ya. Pertama, karena keluhan masyarakat. Yang kedua, akan melahirkan golongan yang kecewa. Yang selanjutnya, mereka akan bersatu membentuk strategi dalam propaganda pembentukan dinasti baru untuk menghancurkan dinasti Bani Umayyah. Kita akan menginjak dulu keluhan. Mereka banyak mengalami keluhan-keluhan atas pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kita tahu bahwa pemerintah dinasti Bani Umayyah itu diktator dan mereka menghilangkan sistem-sistem demokratis, sistem-sistem musyawarah yang sebelumnya sebenarnya diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, mereka dengan seenaknya memecat jabatan dalam pemerintahan atas dasar keinginan mereka sendiri, bukan atas dasar prestasi ataupun kebaikan ataupun prestasi dalam bekerja begitu. Mereka melakukan KKN istilah dalam sekarang ya. Yang ketiga adalah kemewahan dalam lingkungan istana, tapi sayangnya masyarakat di luar sana kurang sejahtera. Artinya, dalam hal ini pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu mementingkan kekayaan dirinya dan keluarganya. Maka di sini karena keluhan-keluhan masyarakat banyak kecewa dan mereka bersatu membentuk suatu golongan yang kecewa. Siapakah itu? Pertama, kelompok Muslim non-Arab. Mereka kecewa terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Mengapa? Karena golongan Islam non-Arab dianaktirikan. Sementara golongan Islam Arab yang Arab orientalis, mereka suka dianak emaskan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Yang selanjutnya, kelompok Khawarij dan Syiah yang menuntut kembalinya khalifah yang diampuh oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab Mekah, Madinah, dan Irak kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah karena pemusatan pemerintahan itu di Suriah, maka mereka dinasti Bani Umayyah itu mengemaskan lagi si anak-anak Suriah, si orang-orang Suriah daripada orang-orang Mekah, Madinah, dan Irak. Untuk selanjutnya, kelompok Muslim yang baik Arab maupun non-Arab menilai bahwasannya pemerintahan Bani Umayyah itu telah keluar dari koridor keislaman. Artinya mereka harus segera turun dari jabatannya karena sudah tidak sejalan lagi dengan syariat-syariat Islam. Setelah golongan-golongan yang merasa dirinya dirugikan, maka mereka akan membentuk suatu strategi bagaimanapun juga untuk mengkudeta pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Apa itu strategi-strateginya? Pertama, membentuk gerakan tanah. Gerakan bawah tanah atau yang kita kenal sebagai gerilya. Mereka bergerak untuk meruntuhkan dinasti Bani Abbasiyah dengan cara tidak diketahui oleh siapapun, terutama oleh orang internal daripada dinasti Bani Umayyah.
Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Dinasti Bani Abbasiyah melakukan gerakan ini tidak secara terang-terangan, artinya mereka seakan-akan berada di posisi, tapi mereka sebenarnya ada di oposisi. Mereka melakukan politik ini agar tidak diketahui pergerakannya. Sebenarnya di dalam hati mereka kebencian itu ada, lawan politik itu ada, tapi mereka tidak menzohirkan hal itu. Yang ketiga, mengganti atau menanggalkan nama dinasti Bani Abbasiyah dan digantilah itu dengan dinasti Bani Hashim. Dengan tujuannya apa? Tujuannya agar dinasti agar Bani Hashim dan antek-anteknya itu memberikan dukunganlah itu kepada mereka. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana kedekatan Bani Hashim dengan Bani Abbas. Di silsilah nanti di depan ada. Dan yang selanjutnya menerapkan wilayah Khurasan. Kenapa wilayah Khurasan? Karena di sana ada Abu Muslim Al-Khurasani yang gagah berani sebagai panglima atau pemimpin dari gerakan tersebut. Disitulah Khurasan sebagai disentralkannya suatu gerakan-gerakan Bani Abbasiyah. Adapun tokoh-tokoh yang memang memimpin gerakan-gerakan ini, pertama ada Muhammad bin Ali, yang kedua Abdullah bin Muhammad, yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasan. Kita bahas satu-satu. Muhammad bin Ali, siapakah itu Muhammad bin Ali? Itu Muhammad bin Ali adalah ayah daripada Abul Abbas As-Soffah. Abul Abbas As-Soffah itu memiliki saudara bernama Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam sebenarnya telah melakukan gerakan tersebut, namun sayangnya diketahui oleh khalifah terakhir Bani Abbasiyah, dan akhirnya Ibrahim Al-Imam dijatuhi hukuman mati. Lalu gerakan ini dilanjutkan oleh adiknya Abdullah, atau yang kita kenal sebagai Abul Abbas As-Soffah, sebagai khalifah pertama daripada dinasti Bani Abbasiyah. Dilanjutkanlah itu gerakan-gerakannya dan meminta bantuan kepada Abu Muslim Al-Khurasan yang Abu Muslim Al-Khurasan itu juga kecewa terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Direkrutlah itu Abu Muslim Al-Khurasan yang pemberani dan gagah untuk melanjutkan gerakan-gerakan dari kakaknya Ibrahim Al-Imam itu oleh Abul Abbas As-Soffah. Hingga akhirnya terjadilah perang yang dinamakan Al-Jab, perang Al-Jab di Jabhulyu. Terjadi pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Disitulah terjadinya perang dan menjadi tonggak awal berdirinya dinasti baru, yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Di sini dinasti Bani Umayyah tentu ada yang selamat. Mereka melarikan diri ke Andalusia dan akhirnya di sana mereka mendirikan dinasti Bani Umayyah II atau Muawiyah II di Andalusia Spanyol. Sekarang di sana ada juga peninggalan-peninggalannya. Kalau tidak percaya datang saja ke Spanyol. Di sana ada peninggalannya. Disitulah karena mereka ketakutan, larilah ke sana dan mereka akhirnya mendirikan dinasti Umayyah baru. Disinilah pertama kali dinasti Bani Abbasiyah berdiri dengan beribu kotakan di Baghdad, dan mereka pemimpin-pemimpin dinasti Bani Abbasiyah berhasil membawa Islam pada masa kejayaannya dan pada masa keemasannya. Mereka berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas silsilah daripada keturunan dinasti Bani Abbasiyah, sehingga mereka menamakan diri sebagai dinasti Hashim. Nah, di sini Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, anak yang terkenalnya ada 3. Pertama Abdullah, kedua Abbas, yang ketiga Abu Thalib. Abbas punya anak Abdullah. Abu Thalib punya anak Ali Karamallahu wajah, yang kita kenal sebagai khalifah keempat ya. Yang ke Abdullah itu punya putra Muhammad SAW, junjungan kita semua. Nah,
Abbas punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Abdullah, punya saudara Abdullah. Dari Muhammad, Muhammad bin Ali ini lahirlah di sini cikal bakal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Pertama anaknya Musa punya anak Isa. Yang ketiga Ibrahim al-Imam, ini yang dihukum mati oleh dinasti Bani Umayyah. Ini yang dimatikan karena gerakannya yang tadi setelah kita bahas. Nah, di sini dilanjutkanlah oleh ini Abdullah yang kita kenal sebagai Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah. Nah, lalu dilanjutkanlah lagi oleh saudaranya ini anak dari Muhammad juga, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah kedua. Nah, di sini gerakan Abbasiyah menamakan dirinya Bani Hashim karena ada keturunan juga dengan Bani Hashim, agar Abu Tholib, Ali dan sebagainya mengikuti atau mendukung gerakan ini. Dan yang dekat dengan dinasti Bani Abbasiyah juga termasuk ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya agar bisa mengikuti, mendukung Hashim, mendukung Abul Abbas As-Saffah dalam mendirikan dinasti Bani Umayyah. Dia menamakannya sebagai Bani Hashim agar banyak dukungan, karena Bani Hashim adalah Bani yang dikenal terpandang, dan juga kita tahu bahwasannya Bani Hashim salah satunya adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dinasti Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.